Oke teman-teman, kali ini kita mulai udah ada di layar komputer desktop gua. Kali ini kita masuk ke materi apa itu blue team, dan kemarin kan kita udah bahas apa sih right team atau offensive serangan. Dan ini sebenarnya adalah suatu hal yang sebaliknya. Ini adalah tim dalam cyber security yang tugasnya adalah melindungi gitu, aset perusahaan atau data perusahaan gitu. Nah, kita mulai apa itu blue team, kita lanjut next. Nah, sekarang adalah apa itu defensive security. Nah, ini dia. Defensive security adalah pendekatan keamanan yang fokus pada mencegah serangan terjadi, mendeteksi serangan saat terjadi itu, dan merespon serangan dengan cepat dan efektif. Jadi ini salah satu cabang dari cyber security yang sifatnya itu adalah untuk melindungi aset atau data perusahaan. Nah, ini merupakan sisi yang berbeda dari offensive security yang kemarin kita pelajari, atau si red team yang tugasnya itu melakukan serangan. Nah, dimana kalau misalkan si blue team ini ya melindungi sistem dan dari ancaman gitu, dan merespon sistem. Nah, kita lanjut lagi. Kita lanjut yang kedua, apa itu blue team gitu. Nah, blue team adalah tim keamanan siber yang bertugas melindungi sistem dan jaringan sebuah organisasi atau perusahaan dari serangan red team ataupun hacker atau black hat. Nah, fokus utamanya adalah melindungi aset perusahaan atau organisasi, mendeteksi aktivitas berbahaya, merespon insiden keamanan. Salah satu hal yang terpenting kalau perusahaan itu punya data-data penting, punya aset dan sebagainya, itu kan disimpan biasanya melalui jaringan kan, jaringan internal perusahaan dan sebagainya. Nah, tugas blue team adalah mengamankan agar tidak ada pencurian data dalam bentuk apapun, ataupun adanya penyanderaan data dan sebagainya melalui malware misalnya. Nah, itu adalah tugas dari blue team. Mereka bukan cuma menunggu serangan datang, tapi juga merancang pertahanan yang kuat dan terus berkembang. Nah, makanya selalu ada bug bounty kan. Bug bounty itu adalah di mana red team ataupun bukan hacker dari satu perusahaan, tapi untuk dicoba serang gitu atau blue team. Nanti dilihat sama blue team untuk direspon apakah ada celah di sebelah mana gitu. Itu nanti celah-celah itu ditambal di blue team. Nah, kita lanjut. Apa saja yang dikerjakan si blue team? Nah, yang pertama ada yang namanya security monitoring dan detection. Nah, ini tugasnya itu adalah memantau seluruh aktivitas jaringan dan sistem untuk menemukan ancaman. Yang digunakannya toolsnya biasanya SIM. Dan mungkin nanti kita akan simulasi pakai SIM. Salah satunya adalah Security Information and Event Management, biar kita tahu gimana proses SIM untuk merespon dari setiap serangan. Nah, kita ada juga yang kedua, ada Incident Response atau IR. Nah, kalau IR itu menanggapi insiden keamanan seperti serangan malware atau pelanggaran data. Mereka punya playbook respon yang siap dijalankan saat insiden terjadi. Nah, biasanya kalau di IR ini malware masuk misalkan ke salah satu perusahaan, temen gue kebetulan ada yang di IR, dan biasanya dia udah nyiapin sistem untuk backup data secara otomatis misalkan ada anomali sistem terjadi, dan data tetap aman gitu. Karena takutnya adalah malware yang merusak data, dan banyak hal antisipasi yang memang udah disiapin sama IR. Nah, kalau yang ketiga ada threat intelligence. Nah, mengumpulkan informasi tentang teknik, taktik, dan aktor ancaman untuk mempersiapkan strategi pertahanan. Kalau ini sih lebih taktis gitu. Jadi ini sebelum adanya serangan pun mereka udah biasanya sudah mulai merancang sistem apa untuk melakukan pertahanan gitu. Nah, yang keempat adalah digital forensik dan malware analysis. Udah jelas nih dari namanya juga adalah berkaitan sama penyelidikan data digital gitunya, pengulikan metadata suatu file di forensik. Kalau di malware analisis ya dia akan mencoba membedah malwarenya, dia akan berpengaruh merusakin apa aja dan kekacauan apa yang akan disebabkan oleh malware. Nah, itu ada di malware analisis atau menelusuri. Kalau kita lihat dari definisinya,
menelusuri jejak serangan untuk mengetahui apa saja yang terjadi pelakunya, dari apa terjadi, siapa pelakunya, dan bagaimana cara memperbaikinya. Nah, itu ada di 4 ini gitu. 4 ini adalah bagian dari Blue Team. Nah, teman-teman bisa nyari mana yang paling relevan dan paling mudah buat teman-teman. Nah, kita lanjut. Nah, ini juga kalau Blue Team itu ada istilah SOC, tempatnya Blue Team bekerja. Apa sih SOC? Nah, SOC itu adalah Security Operation Center. Nah, ini tuh tempat dimana ya para analis tim Blue Team 24/7 dia monitoring, melindungi organisasi atau perusahaan. Nah, biasanya memantau alert keamanan, menilai apakah suatu ancaman nyata atau false alarm, segera merespon jika terdeteksi aktif mencurigakan. Ini biar kegambar, nanti mungkin kita simulasi pakai SIM, gimana si SIM itu ngelihat adanya anomali di dalam sistem. Nah, maka tadi ada alert, ada alarm pemberitahuan bahwa ada bahaya gitu di sistemnya. Nah, lanjut ke selanjutnya, kenapa Blue Team itu penting ini sebenarnya adalah nggak harus ditanyain ya, karena posisi kita tahu bahwa Indonesia sering kebocoran data. Bahaya sekali kebocoran data, dan Blue Team memang sangat penting, apalagi data-data pribadi yang berkaitan dengan kita diberikan kan ke website perusahaan ataupun ke sosial media dan sebagainya. Makanya keamanan data itu penting. Kenapa? Karena rentan sekali kebocoran data pertama. Yang kedua adalah sistem bisa kena ransomware tadi, virus dan sebagainya itu bisa masuk gitu. Nah, yang ketiga adalah reputasi dan aset bisa hilang dalam hitungan detik. Kebayang ada pencurian data bahkan kan BIN kita itu pernah kebocoran data gede-gedean. Nah, ini gila banget ya akhirnya gitu. Jadi kenapa Blue Team itu penting ya, karena itu pertahanan sistem kita gitu. Kita lanjut. Oke teman-teman, kita lanjut ke simulasi baca data atau SIM pertahanan. Sebenarnya ada Waizu yang bisa lu pakai. Kebetulan gue pakai Splunk, dan ini akan gue buka pertama kali adalah lu harus masuk dulu ke layar desktop gua. Ntar gua tunjukin dulu OBS Studio. Kita ambil screen, kita start recording. Oke, udah ada di situ ya si kameranya, kita masuk. Nah, ini habis proses instalasi tadi dan setting setup. Nah, kita clear dulu, Oke, kita balik dulu ke home. Oke, CD home kita, TLS. Di sini lo ada log. Kita buat analisisnya pakai analisis log aja. Kita pakai CP, copy di par, ambil log audit, ambil ini aja, pacman, ada pacman log. Nah, kita ambil pacman log, kita simpan di home di tampilan awal. Oke, kita ls lagi, udah ada. Kita pakai ini dulu biar punya izin akses execute. Nah, kalau udah ke copy gini, lu buka website. Oke, gua pakai website. Kita buka browser, karena di Splunk-nya udah gua install. Kita buka localhost titik 8000. Oke, ini Splunk-nya. Admin, masukin sandinya, kita masukin password rahasia, kita geser dulu. Oke, rahasia ya guys ya, tidak boleh dilihat karena ada beberapa data yang memang sudah kita wordnya. Kita sign, kita rahasiakan. Kenapa? Karena ada beberapa kerjaan yang gua pakai di Splunk, jadi ini tidak boleh dilihat dulu begitu. Nah, langsung saja kita copy, kita sign Splunk.
Kalau sudah sign in, kita masuk ke, nah di sini kan ini tampilan si Splunk-nya gitu ya, begitu. Nah, kita bisa ada banyak fitur, ada audit. Di sini ada audit gitu, ini audit dashboard dan sebagainya. Terus juga lo ada banyak sih data manajemen. Jadi lo bisa melihat begitu. Ini gua pindah user, jadi ada 2 nih akun Splunk gua. Kita search reporting juga bisa di sini gitu. Nah, ini nanti lo akan dikasih beginian, kasih instruksi cara penggunaan. Kita open si Splunk begitu, kita masukin add data, continue. Oke, lo akan bisa baca terakhir lo update apa dan sebagainya di sini. Lo buka, lo select file. Lo tadi kan udah nyimpennya di mana ya, tadi gua simpen di mana sih? Nah, gua simpen kan di home tadi itu si pacman log. Nah, udah, kita tinggal next. Nah, dia akan membaca sistemnya begini. Kita perbesar dulu kecil layar. Oke. Nah, ini yang akan terjadi. Apa aja yang udah diinstal sama pacman gua terakhir akan kebaca di sini. Event berkas dan sebagainya. Jadi lu bisa tahu apa aja yang komputer lu install dari tanggal berapa ke tanggal berapa, atau Linux install dari tanggal berapa ke tanggal berapa, bisa kelihatan. Bahkan sampai si kalau misalkan tadi ada login, ya kapan login itu gagal, siapa aja yang nyoba akses masuk, itu bakal kelihatan di sini begitu. Nah, mungkin itu sedikitnya yang bisa gua jelasin, dan juga ini mah contoh dari si Splunk. Jadi lu bisa lihat begini hasilnya kalau misalkan dilihat. Dan nanti kalau lu di keamanan cyber, ini adalah salah satu hal yang akan lu kerjain gitu. Ada install Python dan sebagainya gitu, pendataan secara rinci dan report secara rinci. Paling begitu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Nanti kalau ada yang mau tahu cara instalasinya, komen di kolom komentar ya. Atau tapi kan materinya masih panjang, jadi ini materi masih ngomongin defensive security, jadi nanti itu mungkin ada materi khusus untuk bicara per babnya gitu. Itu aja. Dadah.